Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang konsep kesetimbangan dengan lebih detail. Kalau kita berbicara tentang kesetimbangan, kita akan berhubungan dengan suatu reaksi yang bersifat reversibel ataupun dua arah. Kalau misalkan aku punya A di sini, ketika dia membentuk B, jadi kita sudah sepakat bahwa A ini adalah suatu reaktan dan B adalah suatu produk karena A membentuk B. Kemudian B itu seiring berjalannya waktu konsentrasinya akan bertambah dan A akan berkurang. Hingga B itu yang berfungsi sebagai produk akan mencapai limitnya. Jadi batas maksimal dia tuh batas maksimal dihasilkan B tersebut akan mentok nih, sudah maksimal. Dengan begitu B akan membentuk A kembali. Ketika B membentuk A kembali, terjadi proses reaksi reversibel dan inilah yang kita sebut dengan kesetimbangan. Secara definisinya, kesetimbangan itu sendiri ketika laju pembentukan produk, berarti yang B, itu sama dengan laju pembentukan reaktan. Aku nggak akan menulis laju, aku akan menulis rate, karena rate dalam bahasa Inggrisnya itu laju, berarti rate dari pembentukan produk akan sama dengan ya R itu adalah rate produk ya. Jadi laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan. Apa konsekuensinya ketika laju pembentukan produk dengan laju pembentukan reaktan itu sama? Konsekuensinya adalah konsentrasi baik dari A maupun B itu akan konstan. Jadi konsentrasinya akan menjadi ya konsentrasi A dan B itu akan konstan. Maksudnya konstan di sini adalah katakanlah misalkan A awalnya 3 molar, B adalah 5 molar. Ketika dia konstan setelah terjadi reaksi kesetimbangan, maka A tetap 3 molar dan B tetap 5 molar. Kayak gitu. Itulah yang dimaksud dengan konstan. Jadi sebenarnya definisi kesetimbangan itu ketika laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan yang membuat konsentrasi A ataupun reaktan dan produknya itu konstan. Sekarang kita ingin mengulik sebenarnya kenapa ini semua terjadi kayak gitu. Kalau misalkan aku ingin mengilustrasikan, kalau aku punya dua kota di sini, kota A ya kota A dengan kota B. Oke, aku punya dua kota di sini, kota A dan kota B, di mana kota A punya misalkan 50 mobil. Kemudian kota B ini punya 20 mobil nih. Oke. Nah, kemudian ada suatu pergerakan mobil ataupun laju mobil dari A menuju B. Tiap jamnya ini dari A ada mobil yang dari A menuju B itu 10 mobil ya 10 mobil per jamnya. Ini dari A menuju B. Secara bersamaan, oke. Jadi kalau aku punya suatu garis yang berbeda di sini, ada 10 mobil juga. Jadi ada 10 mobil juga yang dari B menuju A per jamnya. Ketika dari A menuju B, mobil yang keluar 10 tersebut akan membuat jumlah mobil di A ini berkurang menjadi 40. Benar? Tapi secara bersamaan, karena tiap jamnya itu ada 10 mobil yang keluar dari B menuju A, maka mobil di sini jumlahnya akan sama dengan 50 juga. Begitu halnya dengan B. Tiap jamnya itu ada 10 mobil yang keluar dari B, membuat jumlah mobil dari B itu adalah 10. Tapi karena ada mobil dari A yang masuk ke B, maka totalnya juga 20. Inilah kira-kira ilustrasi dari kesetimbangan. Ketika lajunya itu sama, berarti ibaratkan 10 mobil per jamnya. Jadi ketika si A keluar ya 10 mobil, masuk dari B 10 mobil juga akan membuat konsentrasi itu konstan. Dalam hal ini, ya mereka tetap sama-sama 50 mobil untuk A dan 20 mobil untuk B. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Kalau aku ingin mengilustrasikan secara grafik, bisa. Misalkan aku punya sumbu X dan sumbu Y di sini.
di mana sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi, aku singkat dengan K, dan sumbu Y-nya nih konsentrasi, dan sumbu X-nya adalah waktu, W. Katakanlah aku punya, misalkan kita kembali ke reaksi ini ya. Nah, kalau aku punya dalam reaksi ini, katakanlah 1 mol misalkan, dan yang B itu 0 mol. Berarti kan B itu belum terbentuk sama sekali. Maka reaksi akan lajunya tuh akan ke kanan. Jadi A akan membentuk B. Berarti startnya di sini dong, karena konsentrasi A itu full ibaratnya. Ketika A mulai membentuk B, maka perlahan ya, seiring berjalannya waktu, maka A akan berkurang. Benar? Berarti A dia grafiknya akan seperti ini. Mungkin saintis akan mengira bahwa A itu, ya awalnya mungkin mereka berhipotesis kali ya, A itu bakalan habis. Tapi ternyata A itu dalam waktu tertentu, ya tiba-tiba A itu malah nggak habis, tapi konstan. Jadi yang garis lurus ini adalah konstan. Dicari dong kenapa. Nah, inilah di sini proses kesetimbangannya itu terjadi. Awalnya kalau kita tinjau dari B nih misalnya, B itu awalnya dia startnya dari 0 dong di sini berarti. Ketika A membentuk B, maka B konsentrasinya lambat laun akan bertambah. Tapi tetap ada batasnya sampai dia tuh di titik yang konstan gitu. Jadi yang garis lurus ini nih konstan. Nah, kalau aku tarik garis lurus di sini, nah ketika mereka konstan ini, inilah yang disebut dengan kesetimbangan terjadi, dynamic equilibrium atau kesetimbangan dinamis. Oke. Jadi dia nih disinilah proses kesetimbangannya itu terjadi. Kenapa dinamis? Berarti dia bisa berubah dong. Bisa kalau kita ganggu. Nanti ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Tapi sementara konsepnya seperti ini. Jadi kalau secara grafikal, kalau kita tinjau secara grafiknya, mereka baik A maupun B konsentrasinya itu akan lurus. Jadi seiring berjalannya waktu mereka akan lurus. Lurus berarti tidak ada pertambahan nilai Y ya dong, kan di sini kita ngeliat kalau lurus, anggaplah ini lurus garisnya, berarti tidak ada pertambahan nilai Y di sana, makanya mereka berarti konstan kayak gitu. Nah, ini kenapa konstan? Karena lajunya sama. Kalau kita balik ke contoh kota tadi, ketika 10 mobil dikeluarkan dari A, secara bersamaan ada 10 mobil yang masuk dari B. Makanya mereka secara konsentrasinya ataupun secara total mobilnya akan stabil di 50 untuk A dan 20 mobil untuk B. Secara grafikalnya mereka akan lurus gitu. Sekarang bagaimana kalau aku tinjau dari lajunya nih? Nah, lajunya berarti kalau kita lihat dari rate-nya. Kalau aku punya grafikal lagi, kenapa aku akan bahas banyak-banyak grafik? Nanti dari situ keluarlah semua persamaan kesetimbangan yang kita pelajari selama ini. Ini adalah konsepnya, kayak gitu ya. Nah, kalau aku punya lagi sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbunya itu adalah rate ataupun laju dan sumbu X-nya adalah waktu. Oke. Kita mulai aja dari A misalnya. A itu awalnya dia penuh dong. Kenapa? Karena dia tadi sesuai dengan case-nya. Aku punya A menuju B, ya. Awalnya A itu adalah 1 mol, ya dong. Awalnya A itu adalah 1 mol sesuai dengan konsep tadi, dan B itu adalah 0. Oke, ini untuk nge-review aja. Jadi kalau aku bikin secara rate-nya, kalau kita tinjau dari lajunya, awalnya dia melaju dengan kecepatan penuh, tapi dia turun gitu. Nah, sampai pada suatu ketika malah jadi konstan gitu. Anggaplah garis ini konstan ya. Nah, jadi konstan ini garisnya. Kemudian kalau kita tinjau nih untuk A, kalau kita tinjau dari B, ya dia akan kembali seperti kayak gini. Nah, tiba-tiba dia akan konstan lagi, rate-nya itu akan konstan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dengan proses kesetimbangan. Ini kalau kita lihat secara visualnya, mereka garisnya tuh inline, jadi segaris. Berarti apa? Kita bisa bilang kalau kita proyeksikan dari sumbu Y kayak gini nih, berarti mereka berada di sumbu Y dengan titik yang sama.
Artinya aku bisa menyimpulkan bahwa R-nya ataupun lajunya R dari produk. Nah, R dari pembentukan produk akan sama dengan R dari pembentukan reaktan. Ya enggak? Kalau dari kita lihat dari grafikal ini secara visualnya. Kenapa? Karena mereka inline, segaris. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan menemukan nilai R yang sama. Buat baik itu pembentukan produk, baik itu pembentukan reaktan. Mereka nilai R-nya sama. Sekarang, aku punya suatu persamaan dari laju, rate. Nah, rate itu secara rumusnya atau secara persamaannya adalah konstanta, dikali konsentrasi. Baik, karena kita menggunakan A sama B, tadi kan A membentuk B, berarti ya konsentrasi A gitu. Kita lihat sekarang. Berarti di sini kita bisa lihat R berbanding lurus dengan konsentrasi A. Berarti kalau misalkan kita lihat secara grafikal, kita tahu bahwa konsentrasi A karena dia membentuk B akan berkurang. Ketika A berkurang, maka lajunya atau R-nya juga berkurang, ya dong, masuk akal ya. Jadi ketika R-nya turun secara nggak langsung, maka konsentrasi A-nya juga turun. Karena apa? Mereka berbanding lurus. Sama halnya dengan B. Nah, R misalkan aku K. K apa nih? Kan tadi A menuju jadi A bereaksi secara reversibel B. Rate untuk A ataupun persamaan laju buat A itu K1 dikali A. Jadi yang ke kanan nih. Sekarang yang ke kiri, karena dia arahnya berlawanan, K-nya di sini, aku gampangnya K minus 1. Nah, jadi apa? Supaya dia tuh kelihatan arahnya, bukan K. Jadi minus 1 tuh maksudnya adalah arahnya ya. Jadi karena dia arahnya berlawanan, jadi aku bikin K minus 1. Dikali konsentrasi B. Konsentrasi B, ya kita tahu R akan berbanding lurus dengan konsentrasi B. Berarti kalau misalkan konsentrasi B-nya itu meningkat, maka R-nya itu juga akan meningkat. Karena secara persamaan dia itu berbanding lurus. Makanya kalau kita lihat atau kita tinjau secara persamaannya, grafik ini ya terjemahan dari persamaan ini. Jadi ketika konsentrasi A-nya menurun, maka rate-nya ini juga akan, kurvanya itu akan menurun. Dari mana taunya dari persamaan ini? Karena apa? Karena R sama konsentrasi itu, laju sama konsentrasi itu berbanding lurus. Begitu pula dengan yang B, yang garis kuning. Kenapa dia naik di awal? Karena konsentrasi B-nya itu, karena dibentuk oleh A, konsentrasi B-nya akan bertambah, maka rate-nya akan naik. Dari sini, aku bisa bikin suatu persamaan R dari produk, berarti bisa dong, laju pembentukan produk berarti dari A ke B. Berarti aku punya K1 dikali A. Ini tuh maksudnya laju pembentukan produk, sama dengan laju pembentukan reaktannya apa? B. Oke, jadi K1 K-1 dikali B. Sekarang, kalau kedua ruas aku bagi dengan konsentrasi A dikali dengan K-1. Sini juga konsentrasi A dikali dengan K-1. Jadi kedua ruas aku perlakukan hal yang sama. Oke, itu intinya. Jadi bisa dilalui oleh proses pencoretan kalau gitu. Ya, dimana konsentrasi A akan hilang. Oke. Dan konsentrasi K-1 di sini hilang sama ini. Jadi ya kalau misalkan aku tulis kembali persamaannya, nah K1 bagi K-1 ya dong, ya kan? Sama dengan konsentrasi B dibagi konsentrasi A. K1 per K-1 inilah yang disebut dengan KC, konstanta kesetimbangan. Nah, B ini apa? Produk. A ini apa? Reaktan. Makanya kalau kita lihat rumus kesetimbangan, nah di sini nih klimaksnya. Kalau kita ngelihat rumus kesetimbangan itu
kanan bagi kiri, konsentrasi kanan bagi kiri, datangnya itu dari sini. Konsepnya itu dari sini. Penurunan rumusnya itu dari sini. Jadi B itu maksudnya adalah produk dan A itu maksudnya adalah reaktan. Konsentrasinya. Kenapa konsentrasinya? Berdasarkan dari persamaan laju itu sendiri. K dikali konsentrasi. Kayak gitu. Jadi KC itu sendiri saat ya proses di mana rate dari A dan rate dari B itu inline, segaris, mereka sama. Keluarlah persamaan kayak gini. Dan penurunan seperti apa? Seperti ini. Jadi ini penurunannya. Makanya sampai kita ketemu KC yang sama dengan konstanta kesetimbangan. Oke. Nah, kalau gitu, kalau kita udah ketemu nih persamaan KC, berarti kalau aku ingin yang menyimpulkan KC itu sama dengan ya konsentrasi produk. Jangan lupa koefisiennya. Ini koefisiennya 1 ya, karena ini A sama B koefisiennya kan 1 di sini. Jadi di sini 1, di sini 1. Jangan lupa itu adalah sebagai nanti pangkatnya. Jadi tergantung misalkan Y, pangkat Y dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat X, tergantung dari koefisiennya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menulis persamaan ataupun equation dari kesetimbangan. Oke. Contoh, kita mulai ya. Kalau aku punya contoh soal seperti ini. N2 gas. Nah, Cl2 gas yang bereaksi dengan Cl2 gas menghasilkan NCl3. Pertama-tama, aku selalu ingin tahu gitu ya, selalu ingin memberitahu, bahwa selalu samakan dulu reaksinya. Jadi koefisien nanti kita setarakan dulu. Jangan lupa ini adalah reaksi kesetimbangan, oke? Nah, bagaimana cara kita menulis persamaan dari KC-nya ataupun persamaan ataupun konstanta kesetimbangannya? Kita lihat, kita samakan dulu ini koefisiennya. Di kanan CA3, di kiri CA2. Berarti kalau aku kali 3 di sini, kalau aku kali 2 di sini supaya dia balance N-nya, maka ini akan menjadi suatu persamaan reaksi yang sudah balance secara koefisiennya. Kalau kita ingin menulis KC-nya gimana? Ya udah, KC itu sama dengan konsentrasi N Cl3, jangan lupa di pangkat 2 koefisiennya, dibagi konsentrasi dari N2 pangkat 1, karena koefisiennya ini enggak ada ya. Jadi ibaratnya ini 1, Cl2 pangkat 3. Jadi inilah persamaan KC-nya. Oke. Kemudian kalau misalkan aku punya soal lagi N2 misalnya nih, N2 gas ditambah 3H2 gas. Ini sudah setara ya koefisiennya, 2NH3. Coba bikin persamaan kesetimbangan ataupun KC-nya gimana? Persamaannya bentuknya seperti apa? Ya udah gampang ya. KC sama dengan konsentrasi dari NH3 di pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 di pangkat 3. Nah, walaupun ada pengecualian ketika kita membuat persamaan KC ataupun konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu tidak berlaku untuk fasa solid dan fasa liquid. Misalnya, kalau aku punya contoh CaCO3. Ini kan CaCO3 ini solid ya. Jadi kalau misalkan dia ya bereaksi secara reversible, berarti dia mengalami proses kesetimbangan di sana. Misalkan CaO solid nih misalkan, ditambah CO2 gas. Oke, ini kan CaCO3, dia itu terurai menjadi CaO ditambah CO2. Kalau kita bikin KC-nya gimana? Kita nggak boleh memasukkan CaCO3 dan CaO. Kenapa? Karena mereka fasanya solid. Oleh karena itu, persamaan itu cuman ya CO2. Udah.
Pangkatnya gimana? Karena mereka semuanya udah setara, jadi nggak ada masalah. Jadi persamaan itu tinggal gini aja. KT sama dengan konsentrasi dari CO2. Oke. Contoh lain, misalkan ini contoh terakhir, HF. HF dalam fasa aquos, oke, ditambah OH- dalam fasa aquos, berarti dia dalam fasa larutan, ya, kemudian menghasilkan F negatif fasa aquos ditambah H2O liquid. Ingat bahwa untuk Kc, ya, untuk Kc kita fokusnya hanya untuk fasa gas dan fasa aquos dan tidak berlaku untuk liquid dan solid. Jadi persamaan ini kita tidak boleh memasukkan H2O karena H2O itu adalah liquid. Makanya persamaan Kc-nya di sini adalah konsentrasi dari F negatif cukup sampai di situ yang di bagian produknya karena H2O-nya liquid, berarti kita tidak memasukkannya. Kemudian konsentrasi HF dikali konsentrasi OH negatif. Pangkatnya gimana, Dis? Karena mereka udah balance semuanya, jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi kayak gini nih persamaan Kc-nya. Oke. Jadi kalian tahu bahwa ternyata untuk menulis persamaan Kc itu hanya berlaku untuk gas dan aquos, sedangkan solid dan liquid tidak boleh. Oke. Nah, sekarang aku ingin membahas tentang kawannya Kc. Kawannya Kc itu adalah Kp. Nah, Kp ini adalah pressure. Jadi P-nya itu pressure. Jadi mostly dia berlaku untuk senyawa ataupun dari substansi-substansi reaksi ataupun produknya itu yang berupa gas. Kenapa? Gas itu menghasilkan tekanan. Misalnya kalau aku punya N2 lagi nih, oke, N2 gas ditambah 3H2 gas, kemudian menghasilkan 2NH3 gas. Kalau aku ingin bikin Kp-nya, Kp itu kan berarti rumusnya P dari NH3, konsepnya sama, tetap kanan bagi kiri. Jadi produk bagi reaktan. Dipangkat dengan 2 sesuai dengan koefisiennya P, yakni bagian reaktannya N2, ya, tekanan dari N2 dan PH2 dengan pangkat 3. Jadi secara general mereka persamaannya itu sama aja dengan Kc. Sekarang aku ingin meng-highlight hubungan antara Kp dengan Kc. Oke, di sini nih seru nih. Karena aku akan menurunkan banyak rumus di sini. Kalau aku punya suatu persamaan reaksi yang setimbang, jadi kalau aku punya A ditambah B, oke, menghasilkan C ditambah D. Katakanlah koefisiennya itu A itu J, B itu K, C itu L, dan D itu adalah M. Oke, sekarang kita balik. Apa sih persamaan Kp? Ini ibaratnya fasanya sama semua ya, gas. Kita anggap A, B, C, D itu fasanya adalah gas. Apa sih persamaan Kp kalau gitu? Oh, P, C, pangkat L, ya dong. Dikali P, D, pangkat M. Oke, kemudian P, A, pangkat J, dan P, B, pangkat K. Ini adalah persamaan Kp-nya. Sekarang, aku ingin menghubungkan dia dengan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Kenapa, Dis? Karena ya yang ada tekanan itu ya gas, gitu ya. PV sama dengan nRT. Kalau aku bagi kedua ruas dengan V deh. Jadi, ruas kiri aku bagi V, ruas kanan aku bagi V. Maka P sama dengan N per V RT. Boleh dong kayak gini? Ya enggak? N per V itu apa? Apa coba? N per V itu apa? Molaritas kan? Konsentrasi. Iya dong. Jadi ini P sama dengan ya konsentrasi R dikali T. C ini apa? Konsentrasi. Oke? Bisa dong kayak gini. Sekarang P sama dengan konsentrasi dikali R dikali T.
Boleh nggak aku masukkan dia kemari? Ini kan tekanan juga ya. Jadi secara kalau kita ngelihat A yang sama dengan B, kapanpun kita ngelihat A, bisa kita ganti dengan B. Itu konsep dari substitusi. Jadi PC pangkat L ini, P-nya tuh karena dia tekanan, kita bisa dong masukkan CRT ini. Jadi C ini karena konsentrasi, aku akan ganti ke konsentrasi C saja di sini. Ya, jadi konsentrasi itu kan labelnya tuh ya buka kurung dan tutup kurung, tapi kurungnya seperti ini gini ya, C dikali R dikali T. Jangan lupa semuanya ini aku pangkatkan dengan apa, dengan L, kan ini kita substitusi gitu, paham nggak? Kemudian dikali ini, kita hapus dulu ya, ini kita hapus dulu, ini aku pindah, P sama dengan CRT. Nah ini kemudian P nya ini sama, kita buka kurung lagi. Oke, ini aku supaya jelas. P berarti konsentrasi D ya, konsentrasi D dikali R dikali T. Jangan lupa dipangkatkan sama M. Oke. Over ataupun dibagi. Nah, dibagi apa? Ya sama, tinggal ikutin aja. Dibagi konsentrasi A, oke, dikali R dikali T dipangkat sama J. Pangkat-pangkatnya itu datang dari koefisiennya ya. Jadi dipangkat J. Ini untuk bagian reaktannya. Kemudian terakhir adalah buka kurung lagi. Konsentrasi dari konsentrasi dari B. Oke, dikali R dikali T dipangkat apa? Dipangkat sama koefisiennya K. Oke. Nah, sekarang aku ingin nge-review sedikit tentang ya eksponensial. Kalau aku punya 2 dikali 1 dikali 2 pangkat 2, hasilnya berapa? 2 dikali 2, 4. Kemudian dipangkat 2 jadinya 16 dong. Tapi kalau aku ini bikin modelnya 2 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 kali 2 boleh nggak? Jadi 2 pangkat 2 ini 4, kali 1 kali 4 sama dengan 16. Boleh dong, ya nggak? Boleh kan kalau kita keluarin semua, kita pangkatkan satu-satu. Nah, konsep inilah yang aku pakai di kurung ini. Bahwa kurung, jadi konsentrasi C itu di pangkat L, R di pangkat L, T di pangkat L. Karena mereka pangkatnya sama-sama L semua, jadi aku kurungin menjadi satu. Sifat apa? Ya sifat eksponensial yang seperti ini nih. Oke. Nah, kita lihat. Karena notice bahwa ini RT sama RT, RT, RT. Dalam aljabar kalau dia sama kayak gitu, kita bisa keluarin. Gimana cara aku ngeluarinnya? Pertama, ini aku kelompokkan menjadi satu. Nah, sekarang persamaan ini aku ingin modifikasi ya, menjadi konsentrasinya aku kelompokkan secara bersama-sama semuanya. Jadi, konsentrasi C di pangkat L, ya dong. Kemudian konsentrasi D di pangkat M bagi konsentrasi A di pangkat J, ya. Kemudian konsentrasi B di pangkat K. Dikali, nah tinggal RT pangkat L, RT pangkat M, ini semua aku bisa bikin menjadi, ya ini aku tutup kurung. Kalau misalkan aku punya X kuadrat dikali X pangkat 3, ini kan menjadi X pangkat 5. Kenapa? Perpangkatannya ini dia tambah, iya dong. Ibaratkan RT ini adalah kotak, misalkan kotak, kotak pangkat L, kotak pangkat M. Jadi kotak pangkat L tambah N. Iya dong. Ya kan? Nah, kemudian sama di sini kotak yang mana kotaknya itu adalah RT pangkat K ditambah J. Sampai sini paham ya? Nah, dari sini kita lihat sekarang. Ini itu, ya ini itu nih, bagian sini nih. Ini tuh apa sih sebenarnya? Notice nggak kalian ini tuh apa? Ini tuh adalah KC, ya dong.
Jadi yang merah itu, yang garis merah itu, aku bisa ganti menjadi KC, persamaan dari ya KP. Kan tadi KP sama dengan KC. Iya dong. Kita lihat nih. Ini kan masih sama dengan KP ya. Ini KP, ini KP. Kita lihat yang aku garis merah, yang kulingkaring warna merah ini adalah persamaan dari KC. Iya dong. Kemudian aku bisa ganti menjadi KC dong di sini. Sekarang gini, kita lihat. L ditambah M. L ditambah M itu adalah koefisiennya. Oke. Jadi L ditambah M ini adalah jumlah koefisien yang sebelah kanan. Kalau misalkan persamaan yang ini aku ingin bikin menjadi satu, aku bisa bikin menjadi ya RT pangkatnya gimana? L ditambah M kurang apa itu? Dikurang K ditambah J. Basically perpangkatan ini hasil jumlah koefisien yang sebagian produk dikurang dengan jumlah koefisien yang di sebelah reaktan. Kayak gitu. Oke. Paham ya? Sampai sini ini adalah matematikanya aja nih. L tambah M dikurang K tambah J itu aku singkat dengan delta N. Jadi makanya KP itu persamaannya KC dikali RT pangkat delta N. Inilah kenapa rumusnya seperti ini. Dasarnya dari mana? Dari penurunan yang telah aku turunkan yang ini nih di sini. Oke. Semuanya berawal dari sana. Karena mereka berhubungan dengan persamaan gas ideal. Oke. Aku rasa sekian dulu untuk video kali ini. Cukup panjang tentang konsep dari kesetimbangan secara detail. Nanti kita akan ketemu lagi di next video untuk membahas soal-soal tentang kesetimbangan. Oke?